Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa ati'ur rasulah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Pertama-tama kita hanya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang mulianya gedanyo mantong diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, mantong dapat kerjakan salat subuh berjamaah di masjid di Kampung Linginyo. Mudah-mudahan gedanyo selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Salawat beriring salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan agama Islam di muka bumi dan diteruskan oleh para ulama, para tentu sampai insya Allah hari kiamat kelak. Amin. Penghormatan dan kemuliaan menuan kepada imam masjid di kampung ini, Pak Kecil dan seluruh jajaran, gure-gure menuan, Pak Mukim, Kemukiman Sing, dan seluruh para jamaah salat subuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, katanya tante banyak sekali manfaat pada subuh yang mulianya dapat hadir di Masjid Kampung Linginyo dipegang oleh Rasulullah bahwa subuhnya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, katanya mendapatkan rezeki buno bagi yang sempat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti lebih baik dari dunia dan seisinya, kayu adalah urung yang paling kaya pada orangnya setelah dapat melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Selanjutnya juga dipegang bahwa gedanyo mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. Selanjutnya juga gedanyo mendapatkan doa selamat dari malaikat. Selanjutnya juga gedanyo terbebas dari ikatan setan. Dan selanjutnya juga menurut penelitian gedanyo meningkatkan kesehatan tubuh gedanyo, meningkatkan produktivitas dan kemampuan tubuh gedanyo, juga membentuk pribadi yang stabil dan berjiwa pemimpin. Banyak sekali manfaat tanyo bisa lakukan salat subuh berjamaah pada puro yang mulianya. Nun dihubungi Tengku Khatib untuk memberikan sekedar kultum subuh, tetapi waktu getulih WA kelon nulun baca WA Tengku Khatib kelon
Yang pertama, apa yang diharapkan Nun bisa menjelaskan kepada jamaah salat subuh ini? Yang pertama, getulih le tengku hati bagaimana kejujuran dan integritas Rasulullah. Yang kedua, bagaimana Rasulullah menampilkan keteladanan dalam memimpin umat. Yang ketiga, bagaimana esensi keadilan sosial dalam memimpin. Yang keempat, bagaimana Nabi menempatkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kelima, bagaimana Rasul menampilkan sifat pluralitas dalam pergerakan umat. Yang keenam, bagaimana keterbukaan Rasul dan merumuskan visi jangka jauh ke depan. Yang ketujuh, bagaimana pemimpin yang bertanggung jawab dan penyatu umat. Dan yang ke-8 yang terakhir, di mana nilai kesederhanaan dalam kehidupan dan bersikap. Yang Tengku Yani yang diharapkan Lun bisa menjelaskan. Nyopet SKS dalam bulan di bangku kuliah. Ya, yang baru terjawab 8 hal. Karena mungkin dalam kulturnya terjawab. Nah, jadi memang hanya sebenarnya menyudah cerita tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Hana tato'ah mulai kajian tentang sejarah hidup Rasulullahnya sangat banyak, luar biasa banyak, dari berbagai segi dan sudut dibahas lewur dan dijadikan topik-topik istilahnya untuk penyusunan skripsi, penyusunan tesis dan segala macam, dan hana habis dikupas dari berbagai sudut pandang. Dari periode ke periode akan lahir orang yang akan mengupas sisi tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak mungkin bisa selesai karena banyak sekali kajian tentangnya, tetapi yang paling yang bisa kita dapatkan pada tubuh yang mulianya, bagaimana Tanyo menjadi pengikut dan pencinta Rasulullah. Karena Rasulullah disebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang karena uswah dan hasanah pada diri Rasulullah, ya kita berupaya mengikuti apa yang diulih Allah Ta'ala untuk ikuti uswah dan hasanah yang ada pada diri Rasulullah, terutama dalam hal kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan yang kebetulan 2 bulan itu akan tatamong dalam memilih pemimpin, baik dalam memilih pemimpin di tingkat provinsi, gubernur, maupun memilih pemimpin di tingkat kabupaten kota, bupati dan wali kota. Bagaimana ditanya diharapkan bisa memilih pemimpin ala Rasulullah. Jadi bisa memilih pemimpin ala Rasulullah, maka Tanyo harus bisa paling tidak tahu apa yang dilakukan Rasulullah dalam hal kepemimpinan. Jadi takalon di dalam berbagai macam gunung pegah apa yang dikalon oleh urang, ada 4 sifat kepemimpinan Rasulullah yang selalu disebut-sebut dalam berbagai kajian, dalam berbagai kitab tentang kepemimpinan Rasulullah. Padahal mungkin menyatakan selami lebih mendalam, lebih dari 4
yang bisa kita kaji. Tetapi yang paling masyhur adalah 4 sifat yang ada dalam diri Rasulullah yang bisa kita jadikan model kepemimpinan. Getanyo lagi gunung pegah di sakit bahwa getanyo sudah mendeklarasikan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh ini adalah mutlak. Sudah ada undang-undangnya, kanun dan segala macam. Dan di dalam penjelasan kanun serta kanun-kanun lain tentang anggaran juga diharapkan bahwa dalam penerapan syariat Islam di Aceh anggarannya harus memadai. Paling kurang yang disebut dalam kanun adalah 5% dari total APBA atau APBK yang di tingkat kabupaten kota. Tetapi pun yang terjadi, pengalaman lu selama di DPRK maupun di DPRK, tidak pernah angka 5% itu tercapai. Jadi jika pegang penerapan syariat Islam di Aceh hanya lip service, hanya bagi kandidat apabila menjelang pemilihan bupati, wali kota, gubernur, yang dijadikan jargon-jargon kampanye penerapan syariat Islam. Semua calon pemimpin pegang syariat Islam. Tetapi pada saat sudah memimpin, lagi Tuan Pegah Guno, anggaran yang diule undang-undang, yang diule kanun tentang penerapan syariat Islam tidak pernah tercapai. Timbang cara supaya tercapai yang selama ini dilakukan, Nah, di bagian jalan di itu masjid yang bagian dari penerapan syariat Islam. Penambung dalam 50% yang jalan di itu masjid kebetulan yang beruncit dalam 50% penerapan syariat Islam. Jadi tidak pernah serius. Tapi serius ibacara Soeharto yang peduli Pancasila tanya. Ibarat ini tanya masa SD tanya P4, SMP, SMA, tamu kuliah P4-nya terus disosialisasikan sehingga menjadi satu kewajiban bagi tanya untuk ikut P4-nya makanya. Menyuhana ikut P4 han lulus kuliah, tidak lulus kuliah. Nyan laginya sosialisasi yang dilakukan, tapi penerapan syariat Islam tidak pernah dilakukan. Menjadi jargon-jargon kampanye politik bagi calon atau kandidat. Yang sebenarnya diharapkan masyarakat bisa tahu memilih siapa yang kira-kira mampu menjalankan kepemimpinan ala Rasulullah. Yang Buno nun sebutkan ada 4 sifat yang paling masyhur yang dipegang oleh para ulama yang nama dari Rasulullah setelah dikaji dari kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah diakui memiliki pola kepemimpinan yang luar biasa, yang mampu diterima oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk dari berbagai etnis. Waktu Rasulullah pindah ke Madinah, yang mendiami kota Yasribnya dari berbagai etnis, ras dan agama yang berbeda. Keempat sifat kepemimpinan yang Rasulullah pegang teguh menjadi peran penting dalam membentuk kepemimpinan yang adil, amanah dan efektif. Yang pertama sifat siddiq atau jujur dan benar. Rasulullah dari masa muda kan dikenal sebagai al-amin atau orang yang amanah dan as-siddiq atau orang yang jujur. Kehandalan dan kejujuran Rasulullah menjadi dasar kepercayaan yang sangat kuat bagi masyarakat
Kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran akan membangun kepercayaan dari masyarakat. Jadi antara pemimpin dan rakyat harus terjalin hubungan pemimpin yang jujur sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat. Tidak ada sifat jujur dan benarnya pada diri pemimpin, maka lunturlah kepercayaan masyarakatnya. Dengan pecin akan dipegang supaya masyarakatnya mengikut aturan-aturan yang dipegang oleh pemimpin yang tidak jujur dan tidak benar pun, maka akan diintimidasi masyarakat untuk ikut aturan-aturan lain. Diintimidasi. Ini salah satu cara. Menyuhan tidak ada. Karena masyarakat tidak percaya. Dan pasti terasakan dalam kepemimpinan di Indonesia 30 tahun terakhir. Sangat kita rasakan. Bagi bantanya payahlah untuk dapati pemimpin